sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil kiram wa ila awliya wa syuhada'i was shalihin, khususan Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i Syekhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba ayta Muhammadan abidin wa dahara dahirin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di Pondok Pesantren Ihsanul Amin ini. Seperti biasanya kita setiap tahun itu melaksanakan kegiatan belajar Ramadan. Alhamdulillah tahun ini akan kita laksanakan kembali. Salawat merangkaikan salam semoga selalu tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Adapun kitab yang kita baca pada bulan Ramadan ini diantaranya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun, yang dikarang oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang dikenal dengan Imam Nawawi. Di antaranya lagi nanti yaitu kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, dan menyambung kajian kita tahun dahulu yang kitab yang tidak tamat yaitu Tafsir Yasin dan Risalah Al-Mawahibul Izam fi Syahris Siyam. Maka pada tahun ini akan kita sambung kitab yang tidak khatam, insyaallah akan kita khatamkan. Nah, jadi pada tahun ini 4 biji, tahun dahulu 5. Alhamdulillah kita khatam 3 biji, yaitu Unisul Muttaqin khatam alhamdulillah dahulu kan, Sifahus Sudur, apalagi Mambahul Wabilin dulu kan. Nah, khatam dulu kita baca 3 biji. Di tahunnya 4. Halaman 12. Oh, di situ diulur halaman 5 ada sama kitabnya nih, cetakannya ada sama. Nah, halaman 12. Nah, bismillah langsung kan. Ah, dan Tibyan dulu kan. Membuka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap mu'allim penyusun kitab selalu mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ibtida'an bil kitabil ajiz, karena mengikut dengan kitab yang mulia yakni Al-Qur'anul Karim, dan wa amalan biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqqa kisul barakah. Tiap-tiap perkara yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu kurang berkahnya. Nah, makanya siapapun muallim ataupun musannif
Menyusun kitab selalulah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikut Al-Quran, karena setiap surah diawali Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Bara'ah, yakni surah At-Taubah itu saja yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, tiap-tiap perkara yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim berkurang keberkahannya. Apalagi kita membaca kitab, maka mestilah kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga banyak hadis-hadis tentang sudah sering kita bacakan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ini. Kesimpulannya, apapun pekerjaan kita, perkara kita yang baik, maka hendaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi, dan dengan Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Karena apabila kita minta tolong kepada makhluk, makhluk tidak bisa menolong kita. Yang hanya bisa menolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhu, telah berkata oleh Syekh itu secara bahasa orang Tuhan. Apabila 50 tahun ke atas itu ujar orang Arab Syekh. Nah, karena kita ini ketika di dalam perut itu disebut namanya janin. Ketika lahir itu disebut namanya tiflun. Tiflun ataupun sagir, anak kecil. Nah, menginjak dewasa remaja itu namanya syabun, pemuda. Kalau bibi ini syababa. Lalu umur 30 menjelang 40 itu disebut ngarannya tadi kan pemuda, 40 dan 50 itu disebut kuhlun. Makanya kalau orang 40 itu mulai ada batuk-batuk kuhlun. 40 dah. Jadi apabila sudah ke atas, itu disebut syekh, orang tua. Nah, tapi yang dimaksud di dalam kitab kita yang kita baca ini, syekh itu ialah orang yang sampai kepada martabat keilmuan sekalipun anak kecil. Umpama usianya hanya 15 tahun, usianya 12 tahun, 9 tahun, tapi alim, kitab khatam Al-Quran hafal, hadis-hadis hafal, kitab-kitab hafal, umpamakan alim orangnya, maka itu syekh ngarannya. Nah, jadi syekh itu secara syar'i artinya orang yang sampai martabat keilmuannya, ilmu yang dalam, itu dikatakan syekh. Al-faqih, jadi Imam Nawawi ini syekh, artinya orang yang keilmuannya luar biasa, alimnya. Al-faqih, ahli fikih beliau, dan beliau memang itu mujaddid, pembaharu daripada fatwa Imam kita Syafi'i. Al-imam menjadi ikutan, al-alim orang yang alim, al-wari'u orang yang wara. Wara itu orang yang menjaga daripada hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Jadi perkara yang subhat, perkara-perkara yang haram itu dijaga, dipelihara, itu disebut namanya wara. Az-zahid orangnya zuhud. Zuhud itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia itu sekadar hajat aja, sekedar kebutuhan aja. Itu zuhud orangnya. Ad-dhabitu orangnya dhabit. Dhabit itu orang yang kuat ingatan. Dhabit. Al-mutskinu yang mantap ingatan beliau. Jadi al-dhabitu itu orang yang kuat ingatan. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis, dhabit itu dibagi dua. Ada dhabit ingatan, ada dhabit tulisan. Arti dhabit ingatan tuh manakala dipinta, disuruh kayak kita hafal Al-Quran, bacakan juz 5 halaman sekian ayat ini, lembaran ini dapat inyamang hadir, itu ngarannya dhabit.
Amun kita debit teh juga napa Fatihah. Fatihah. Jarang hafal ke Quran, ada hafal sedikit-dikit juz amma. Di antara juz amma tuh namanya nang debit, nang mutskin tadi nang mantap. Napa Al-Ikhlas. Itu di mana aja disuruh orang pokoknya hafal. Tapi mau sudah nang lain, itu bisa tablik-bulik toh. Itu baca sabih saja bisa jadi imam tarawih itu tablik. Kada ingat sapungan, apalagi wal asri. Itu bisa nang tak kemana-mana. Itu bisa melayau, tapi bisa takawatin ayatnya. Padahal wal asri nang dibaca. Napa kita nih kadang debit ingatan kita tuh kadang mantap. Jadi kalau orang yang debit itu manakala dipinta disuruh dihadirkan hafalannya tuh di mana aja, halaman berapa aja, ini sanggup dapat. Kada tak pulik-pulik, mun kita tak pulik-pulik kalau nyanyok kalau mikirakan. Jadi kita nih kada debit ngarannya. Ada debit tulisan. Debit tulisan itu ketika ia mendengar dari gurunya, dicatatnya, dirapikannya, ditelitinya, sudah ditahkiknya. Manakala dipinta, mana yang pandiran guru dahulu, mana ikam ada kami catat, ada nih yang dikulangkap catatannya. Ini, itu kita ada aja akun catat sepanggal juga. Nah, kada debit ngarannya. Ada sepotong aja mencatat. Nah, itu kada debit ngarannya. Jadi kada debit itu namanya. Jadi Imam Nawawi ini orangnya ingatannya tuh mantapnya luar biasa. Dan mungkin dari mantap kuatannya ingatannya kuat dan mantap. Jadi luar biasa Imam Nawawi ini. Jadi Imam Nawawi ini orangnya memang semenjak kecil beliau tuh kada hendak bermain-main. Beda dengan anak-anak seusianya. Anak seusia umur 8 tahun, itu kan ketujuh main-main. Tapi Imam Nawawi kada, nangis malah sidin. Itu. Jadi makanya guru-guru beliau mengatakan kepada orang tua beliau itu agar memperhatikan Imam Nawawi itu. Jadi Imam Nawawi ini luar biasa. Jadi di antara karamah beliau ketika beliau mentahkik karangan daripada Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu ada mengarang sebuah kitab Mati Lampu. Pohon di hadapan rumah Hidin menyala. Lampu mati, pohon menyala. Ketika Imam Nawawi mentahkik kitab Imam Rafi'i itu mati lampu, telunjuk sidin nang menyala. Telunjuk sidin jadi lampu. Itu luar biasa Imam Nawawi ini. 2 tahun sidin kada pernah tidur. Jadi luar biasa nama ngarang kitabnya, alimnya, orangnya, zuhudnya, waraknya tadi. 2 tahun kada pernah guring. Jadi guring itu paling-paling tak duduk kayak aja bangun mahapal sidin. Ini Imam Nawawi ini luar biasa. 2 tahun sidin itu tadi kada pernah meletakkan belakang ini ke lantai. Artinya guring itu semata-mata duduk aja. Kayaknya aja guring itu ada bisa bersandar. Berapa? 2 tahun. 2 tahun si beliau itu hanya makan tuh disuapin. Saking sibuknya beliau itu mengarang, menghafal, mengajar ibadah. Imam Nawawi ini sehari mengajar berapa? 12 mata pelajaran. 12. Imam Nawawi ini seharinya tuh sidin mengajar 12 biji kitab nang diajarkan sidin. Padahal sidin mengarang, umur kada panjang 45 tahun meninggal dunia. Dan sidin kada sempat berbini. Makanya Imam Nawawi ini salah satu ulama uzam, ulama yang membujang. Apakah sidin kada nama amalkan sunnah Nabi? Bukan. Artinya beliau itu kada ada waktu hendak berbini itu tidak ada lagi, kesempatan hendak berbini itu tidak ada. Kenapa? Kesibukan sidin menghafal, mengarang, mengajar, mutalaah, beribadah. Itu kesibukan, tidak ada lagi kesempatan hendak berbini itu tidak ada. Sampai dihitung oleh ulama, karangan beliau mulai lahir sampai mati itu 1 harinya 2 lembar. 2 lembar. Mulai semenjak lahir dihitung. Itu sampai meninggal. Jadi karangan imam itu 2 lembar seharinya mengarang.
Makanya di antaranya kitab yang dikarang Sidin At-Tibyan banyak. Tibyan ini tipis, ringkas saja, mukhtasar. Cuman kelihatannya kenapa tabal yang kita baca ini karena sudah ditahqiq oleh para ulama. Pada aslinya ringkas saja kitabnya. Ini sudah ditahqiq, sudah ada nomor hadisnya, riwayatnya dan sebagainya di sini kan. Makanya jadinya tabal jadinya. Itu sudah ditahqiq. Jadi Imam Nawawi ini luar biasa. Gelar beliau atau kunyah beliau Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syarafuddin bin Hizam Al-Hazami An-Nawawi. Jadi kunyah beliau Abu Zakaria, abahnya Zakaria, pada sini kada ada bisi anak. Tapi ada di bisi kunyah Abah Zakaria. Bapaknya Zakaria, nama beliau Yahya Muhyiddin bin Syarafuddin bin Syaraf bin Hizam Al-Hazami. Kampung apa? Kabilah Hazam. An-Nawawi, kampung Nawa. Jadi Nawa itu sebuah desa dahulu, sekarang kota Nawa yang berada di Damaskus, Syria, sebelah selatan Damaskus, Syria. Jadi Nawa itu di mana? Ini belantak namanya. Jadi Nawa itu di Syria, Damaskus, di sebelah selatan. Nawa itu andaknya di sebelah selatan, di Syria itu. Jadi beliau di sana tempat kelahiran beliau, Imam Nawawi ini, rahimahullahu taala. Mudah-mudahan memberikan rahmat akan ya oleh Allah taala. Alhamdulillahil karimil mannani, segala puji bagi Allah Al-Karimi yang pemurah, Al-Mannani yang memberikan nikmat, Zid Tuli, Zat yang maha kaya, Wal Fadli yang memiliki anugerah, Wal Ihsani dan kebaikan, Alladzi hadana lil islami, Alladzi Allah hadana yang memberikan petunjuk ya Allah akan kita lil iman untuk beriman. Wa faddala dinana dan melebihkan ya Allah dinana akan agama kita ala sairil adyani atas sekalian agama-agama. Jadi setelah bismillah musannif dengan mengucap alhamdulillah, juga iktidaan bil kitabil aziz karena mengikut Al-Qur'an yang mulia. Karena Al-Quran itu setelah bismillah, alhamdulillah juga kan. Jadi Jasidin, segala puji bagi Allah, karena segala pujian itu hanya milik Allah. Jadi hakikatnya munkawan memuji kita. Itu kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, yang memberikan kekuasaan kepada orang itu untuk memuji, ada ikat. Jadi jangan kita merasa tersanjung ketika dipuji orang. Makanya puji-pujian itu ada ngarannya puji qadim kepada hadis. Puji qadim kepada hadis, Allah memuji kepada makhluknya. Ada puji hadis kepada qadim, kita makhluk manusia memuji kepada Allah. Ada puji hadis kepada hadis sesama kita. Banyak aja. Allah yang murahan, pemurah. Pemurahnya Allah tuh tanpa dipinta. Kalau kita manusia nggak dipinta dulu, nggak dijuluk dulu. Kalau Allah kada, pemurahnya itu tanpa dipinta Allah beri. Al-Mannani yang memberikan nikmat-nikmat, baik nikmat yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Makanya dalam Al-Quran, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat-nikmat yang ada pada kamu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mendapat nikmat, yang dituntut adalah kita disuruh bersyukur. Karena janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Zid Tauli yang maha kaya.
Allah tuh maha kaya. Karena kaya mutlak itu hanya milik Allah. Kalau kita manusia kaya dikayakan. Nah, itu. Kalau Allah asli kayanya, dan kayanya Allah kada pernah berkurang sedikit pun. Kada pernah berkurang sedikit pun. Nah. Wal fadli, yang memiliki anugerah, yang memberikan anugerah. Wal ihsani, dan kebaikan-kebaikan. Alladzi hadana lil iman, Allah yang memberikan petunjuk ya Allah akan kita bagi iman. Jadi kita ini beriman itu salah satu nikmat yang besar. Jadi di antara nikmat-nikmat yang besar itu iman, Islam, apalagi Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, Al-Qur'an, itu sehat, itu termasuk nikmat yang besar. Itu nikmat-nikmat yang besar. Wajib kita syukuri. Kita dilahirkan dari rahim orang tua kita yang memeluk agama Islam, beriman kita. Nah, itu semuanya anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa faddala dinana ala sairil adyani, dan melebihkan ya Allah akan agama kita, yakni agama Islam, ala sairil adyani, atas sekalian agama-agama. Agama itu banyak. Cuman di antara sekian agama yang banyak itu yang diterima hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya saja yang diterima agama itu di sisi Allah agama Islam. Wa may yabtaghi dinan ghairal islami fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia di negeri akhirat termasuk orang yang merugi. Yakni tempat kembalinya ialah neraka jahanam. Ini hati-hati kita di akhir zaman nih. Artinya kita ditanamkan paham agama itu sama aja agama tuh, Hindu kah, Konghucu kah, Kristen kah, Katolik kah, sama. Hati-hati itu. Agama itu kada sama. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, kada ada yang lebih tinggi daripada Islam itu ada lagi. Islam itu di atas sudah. Jadi hati-hati memilih menantu, kena. Itu. Hati-hati. Ini nang bujang-bujangan, nang memilih bentuha, calon bentuhaan siapa? Nya kada Islam jangan. Itu. Cari orang Islam. Itu. Karena orang yang mencari selain daripada agama Islam itu rugi jatuhan kena. Karena di akhirat tempat kembalinya ialah neraka. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi, dan memberikan nikmat ya Allah atas kita dengan mengutusnya Allah kepada kita akan sepaling mulia makhluknya Allah. Alaihi, atasnya Allah. Wa abdalahum, dan sepaling abdal di antara mereka makhluk, ladaihi, di sisinya Allah. Habibahu, kekasihnya Allah, wa khalilahu, sama kekasihnya Allah. Cuman antara Habib awan Khalil itu tertinggi Habib dibanding Khalil, gelar semuanya. Karena Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah. Nabi Muhammad itu kan Habibahu. Pangkat Habib dibanding Khalil kan. Di atas daripada itu siapa lagi? Abdahu. Itu udah ada lagi hambanya Allah. Jadi pangkat yang paling mulia itu Abdahu, hamba. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj itu dikhitab oleh Allah dalam ayat itu kan subhanalladzi asra bi abdihi. Kada dipanggil bi rusulihi, kada dipanggil bi nabiyhi, kada dipanggil bi Muhammad, tapi bi abdihi, menunjukkan makam yang paling tinggi itu adalah abdah, hamba. Nah, makanya kita hendak menghambakan diri wan Tuhan. Mau hendak mendapat derajat kedudukan yang tinggi, nah mesti kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulahu, dan rasulnya Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita. Jadi ketika disebut nama Muhammad mesti bersalawat. Cuman kita orang Indonesia nih aja ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad is away. Kita aja kata cuma nyingkat. Ada ujungnya itu kan sallallahu alaihi wasallam.
Pamahabihi ubadatal ausani, maka menghapus Allah dengannya Nabi Muhammad akan para penyembah berhala. Nah, makanya ketika lahir Nabi Muhammad ada 360 berhala yang ada di sisi Ka'bah ketika itu jatuh runtuh berataan. Nah, itu tanda bahwa Nabi akan membersihkan daripada Ka'bah orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Nah, karena Nabi itu akan membawa agama yang benar, agama yang hak. Nah, jadi ketika Nabi lahir itu 360 patung berhala yang ada di sisi Ka'bah itu habis berataan, runtuh berataan. Nah, itu. Jadi makanya Allah menghapus para penyembah berhala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani, dan memuliakan ya Allah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Al-mu'jizatil mustamirati, mukjizat yang berkekalan terus menerus, ala ta'aqubil azmani, atas silih bergantinya masa. Jadi Al-Quran itu relevan, kada pernah ketinggalan zaman. Sekalipun ta'aqubil azman, silih berganti masa, Al-Quran itu tetap jadi pedoman, kada pernah ketinggalan, tetap menjadi acuan hukum tadi. Jadi Allah muliakan Nabi Muhammad itu dengan mukjizat, yakni Al-Quran. Karena mukjizat Nabi itu sangat banyak. Nabi itu diberikan Allah mukjizat itu memancar air dari sela-sela jari Nabi. Itu sudah beberapa kali dialami ketika perang, sahabat kehausan, kehabisan air. Bukan sekali dua, beberapa kali sahabat minum. Itu air yang paling afdal diminum oleh para sahabat. Air yang keluar daripada sela-sela jari Nabi Muhammad. Nabi pernah membelah bulan yang diminta oleh Raja Najasyi. Jadi kalau kita hendak berbicara mukjizat Nabi itu sangatlah banyak, luar biasa. Nah, cuman di antara mukjizat, sekian mukjizat yang banyak, yang terbesar, yang kekal sampai sekarang masih ada, yakni Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu mukjizat Nabi yang terbesar sampai sekarang masih ada. Nah, itu kitab pedoman umat Islam. Allati yutahadda biha, yang ditantang biha dengannya, allati yakni dengannya mukjizat Al-Quran tadi, al-insu wal janu, akan manusia dan jin, bi ajmaihim, dengan berhimpun mereka. Ditantang Allah dalam Al-Quran itu. Silahkan kata Allah, wahai jin dan manusia, berkumpul kalian sepakat buat satu ayat dari Al-Quran ini. Padahal orang Arab tuh pasih-pasih, ahli balaghah, mantik, ma'ani, bayat, badi'nya, nahunya jangan ditakuni lagi. Orang Arab tuh fusaha. Bahkan saking ahlinya orang Arab tuh, ketika orang berpandir tata bahasa tuh tak salah susunan mengertinya. Wah, ikam ini salah menyusun bahasa gini. Nah, itu saking ahlinya orang Arab itu. Tapi ketika ditantang oleh Allah untuk membuat satu potong ayat pun dari Al-Quran, kadang-kadang sanggupnya. Nah, jadi kalau orang-orang yang ahli itu ketika mereka membaca ayat Al-Quran itu mereka tahu ini bukan ulahan manusia, ini pasti ulahan Tuhan, ulahan Zat yang Maha Pencipta. Nah, itu Al-Quran itu karena mereka mengerti tata bahasa tadi. Nah, susunannya, keindahannya, dalamnya Al-Quran itu tadi, mereka orang Arab tuh mengerti tadi. Nah, makanya satu orang pun ketika ditantang oleh Allah untuk membuat satu ayat atau sepotong daripada ayat Al-Quran, dadang sanggupnya. Sampai hari kiamat kadang-kadang sanggupnya. Wa abhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyan, dan mengalahkan ya Allah dengannya mukjizat Al-Quran itu, dengan Al-Quran tadi, jami' ahli zayghi wat tughyan, sekalian orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, dan orang-orang yang zalim. Nah, jadi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, ketika berhujjah dengan Al-Quran mereka kalah. Nabi Ibrahim berhujjah dengan Namrud. Ujar Raja Namrud, ujar Nabi Ibrahim,
Allah itu yang aku sembah dapat menghidupkan orang. Namrud, aku bisa menghidupkan orang. Oke. Lalu ujar Nabi Ibrahim, Allah bisa mendatangkan, merubah siang dan malam. Bingung dah. Nah, Allah bisa menerbitkan matahari, bulan, bintang. Makin bingung lagi Namrud. Bisakah Namrud coba panggil Nabi Ibrahim? Nah, kada kawa, kada hingga. Nah, itu ada di dalam Al-Quran itu. Nah, ketika berhujahnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nah, itu. Nah, jadi kan menyimpang di zalim Namrud tuh. Kada hendak menyembah Tuhan, kada mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hujah dengan itu. Allah berikan hujah. Nah, itu kepada Nabi Ibrahim, kalah. Nah, itu. Makanya dalam al-watil ka hujjatuna ataina ala Ibrahim, yang demikian itu hujah kami, kata Allah, kami datangkan atas Nabi Ibrahim. Jadi kalah mereka ketika berhujjah dengan Al-Quran, itu kalah. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan, dan menjadikan ya Allah akan Al-Quran itu rabi'an, penyejuk, penenang, liqulubi ahlil basairi wal irfan, bagi hati-hati orang-orang yang mempunyai mata hati, wal irfan, dan orang-orang yang arif billah. Jadi Al-Quran itu Allah jadikan juga sebagai penyejuk hati, penenang hati. Nah, makanya kita nih supaya jangan banyak sakit hati, sedih, berduka cita, napa banyakin baca Al-Quran, baca Al-Quran, pahami isi kandungan Al-Quran, baca terjemah Al-Quran, sambil membaca itu isinya terjemahnya. Apalagi sekarang ini sudah ada Al-Quran tuh nang ada arti gantung Arab Melayu sudah ada. Nah, jadi mau tenang hati kita. Fayakhluqu ala kasratit taradudi wa tagayyuril ahyani, maka tidak rusak ia Al-Quran atas banyaknya keraguan-raguan, wa tagayyuril ahyani, dan berubah-ubahnya masa ataupun waktu. Jadi Al-Quran itu udah mau rusak dengan banyaknya datang keraguan-raguan. Ada nang ragu, karena ada nang yakin, ada aja. Nang ragu-ragu tuh ada aja, orang-orang di zaman dahulu, bahkan sampai di zaman sekarang ada aja nang ragu-ragu dengan Al-Quran itu. Kada yakin bahwa itu kalamullah. Dan seiring berjalannya waktu, perubahan masa ke masa, dan mau Al-Quran itu rusak. Kayak apa aja. Makanya Al-Quran itu relevan tadi sepanjang masa sampai hari kiamat, ya, Al-Quran itu menjadi kitab pedoman, kitab umat Islam. Wa yassarahu lidzikri hatta istazharahu sigharu wildani, dan memudahkan ya Allah akan Al-Quran bagi diingat. Makanya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah hatta sehingga istazharahu, hafal. Jadi jangan kira maknanya zahir, istazharahu, sehingga hafal akan Al-Quran sigharu wildani, anak-anak yang belum balik, anak-anak kecil. Anak ada yang 8 tahun hafal sudah Al-Quran, bukan juz amma 30 juz, bahkan mutqin hafalannya tadi, mantap hafalannya banyak. Jadi Al-Quran itu dimudahkan Tuhan. Bahkan kadang mesti orang yang cerdas. Ada siapa yang ngarannya nih, yang otaknya karena penyakit sindrom itu kan, yang cacat itu, siapa ngarannya? Najah. Itu kan. Bayangkan, bahkan ada orang itu ketikanya keluar rumah, amun kada dikawal, bulik ke rumah kada ingat lagi. Tapi Al-Quran, kada mau buliknya 30 juz hafal. Tapi itu bila turun dari rumah, ingat lagi bulik ke rumah, kada ingat lagi rumah itu di mana, alamat rumah itu kada pinandu lagi, kada ingat lagi. Tapi buat Al-Quran itu bukti bahwa Allah memudahkan. Nah, makanya banyak anak-anak ini masa keemasan, orang-orang di zaman sekarang ini banyak hafal Al-Quran. Banyak.
Cuman jangan tanggung-tanggung menghafal. Hafalkan 30 juz. Nah, kita ini tanggung-tanggung ya hilangan. Juz amma hafal, enggak ada hafal lagi. Eta. Jadi Tuhan yang memudahkan. Eta. Tuhan yang memudahkan menghafal itu, Tuhan yang memudahkan. Bahkan di kota Mesir itu penghafal Al-Quran itu lebih banyak dibanding sedunia daripada orang yang hafal kitab Injil. Sedunia, hanya satu kota Mesir. Apalagi nang sedunia makinnya. Satu kota Mesir itu dibandingkan orang yang hafal dengan kitab Injil, kitab-kitab yang lain, dibanding dengan banyak yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena mudah. Karena mudah. Makanya kata siapa yang mu'allaf itu, Yahya Waloni, satunya siapa lagi? Yahya Waloni, ada iya, Samsu Arifin Nababan. Ujar Samsu Arifin Nababan kan, aku jasidin kitabku berhafal waktunya Kristen. Kenapa? Setiap tahun ada perubahan. Tapi Al-Quran hafal beliau. Yahya Waloni hafal. Pada beliau itu kan jadi anunya sudah amun orang di agama Kristen itu apa? Itu sudah pangkatnya, jabatannya tinggi sudah. Itu. Tapi beliau Al-Quran hafal mudah dibanding menghafal kitab waktu kami Kristen dulu jasidin. Itu Yahya Waloni, Samsu Arifin Nababan. Itu kan. Karena Tuhan kami yang memudahkan. Kami yang memudahkan. Kami yang memudahkan. Cuman tetap ya ada ujiannya, ada ujian. Kenapa aja kita nih kada lepas orang yang menghafal Quran, pak ada ujian-ujiannya. Tuh kayak Ustaz Adi Hidayat tuh kan hafalannya miskin. Itu yang disebut dengan David tadi. Halaman berapa, bahkan di pojok ini jadi surah ini, halaman ini. Kita sangat hafal aja kan, hafal dari tapi dengan halamannya, halaman berapa lah aja. Itu yang disebut nang kayak Imam Nawawi David itu tadi. Itu miskin ngarannya. Mantap hafalannya tuh David, ingatannya tuh tadi. Itu. Jadi anak-anak nang halus-halus itu banyak. Kayak orang kita Bengkalis tuh Anissa umur 8 tahun. Bibi nih, Pak, 30 juz, 8 tahun darah. 8 tahun masih berkelikiran aja. Kita 8 tahun apa kasih bermain ya masih. 8 tahun hafal Al-Quran sudah 30 juz. Ini termasuk Imam Nawawi ini orang yang hafal Al-Quran. Makanya hidin banyak itu. Jadi aku hendak bacakan mukadimahnya di teranot nih. Cuman aku debitannya kada pol. Banyak tak tinggal debitannya nah. Sapalih aja pada debitannya. Ini sejarah sidin nih, terjematul muallifnya. Tolong kita baca terjemah muallif nih kan. Di sidin di sini meninggalkan bermain, sidin menghadap menghafal Quran aja diceritakan di sini nih. Idin ini menyalahi seperti anak-anak biasa. Idin ketika dibubu main nangis. Mun anak kita tarai bawa ke taman, arai bawa ke kolam renang, makinnya mun Imam Nawawi kada sidin nangis. Itu berbeda dengan anak-anak lain itu berbeda. Itu berbeda. Jadi idin menghafal aja, menghafal. Dan memang di Kahirah Mesir itu beda dengan daerah kita. Kalau di sana kota Mesir itu di bis, di mal-mal, di kendaraan ini kan kayak mobil itu yang terdengar lantunan ayat Al-Quran. Pesta pengantin, itu diundang kari-kari ngaji. Mun kita dangdut tuh bang. Itu. Jadi makanya banyak orang hafal Al-Quran. Itu. Banyak orang hafal Al-Quran tuh banyak. Itu. Nih Murattal yang menggelar Murattal Indonesia siapa? Ahmad dan Kamil, anak yatim piatu. Orangnya halus, berapa? Tamat SD dah lah. Itu. Waktu yang kita melihat itu belum lagi. Itu. Wah ini menghafal hadis Sahih Bukhari, Muslim. Itu. Udah hatam kah? Atau belum lagi hatam. Itu. Itu gelarnya Murattal di Indonesia. Anda juz berapa? Kamil, bacakan juz gini. Jenya. Kayak model kayak nang juga. Atau hafalannya tuh luar biasa. Itu. Ayat apa nah Anda? Itu. Halaman berapa diminta langsung aja. Itu mantapnya hafalannya tuh.
Wa damina hifzahu, dan menjamin ya Allah akan memelihara Al-Qur'an. Jadi Allah nang menjamin memelihara Al-Qur'an ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula nang akan memeliharanya. Jadi kayak apa aja orang hendak mengubah Al-Qur'an kada hingkat melalui orang-orang nang hafiz-hafiz hafal-hafal Al-Qur'an. Nah, itu. Karena tuh Allah berjanji andai kata itu bukan Allah yang memelihara, lawas sudah Al-Qur'anul Karim itu diubah orang. Lawas sudah. Bukan orang-orang nang orientalis, orang-orang barat tuh kada ahli bahasa. Banyak nang ahli. Bahkan ada yang dikirim untuk memperdalam bahasa, memperdalam agama, untuk menyeludup ke agama Islam, untuk mengelirkan paham-paham agama Islam ini. Banyak orang-orang barat itu nang ahli-ahli. Bahkan nang mengarang kamus munjid itu kan orang Islam kada, tapi kamusnya dipakai oleh orang Islam. Kamus munjid itu, kan orang Islam kada, nah mengarang itu, harap mengarang kamus, ada Islam orangnya, kamus bahasa Arab pulang. Itu. Jadi banyak orang-orang orientalis, orang-orang Barat itu, cuman kada hingkat nama ubah Al-Quran, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah kata Allah yang akan memeliharanya. Min tatarruqit taghayyuri, daripada mendatangnya perubahan-perubahan. Ilahi kepadanya Al-Quran wal hadasan, sama perubahan-perubahan. Tuhan yang menjaga. Wahwa, dan bermula dia Al-Quran mahfuzun, dipelihara bihamdillahi, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu dipelihara bihamdillahi, dengan memuji Allah, wa fadlihi, dan anugerahnya Allah, makhtalafa, melawan sesuatu silih berganti siang dan malam. Silih berganti siang dan malam, kayak apa aja berubah-ubahnya masa, tetap Al-Quran itu dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kada akan berubah-ubah. Padahal banyak kayak orang yang berusaha untuk merubah ayat Al-Quran, untuk mengelirukan ayat Al-Quran, tapi kada hingkat belum. Ada perubahan karena dilaporkan. Nah, makanya Al-Quran itu ketika hendak diterbitkan itu diteliti. Termasuk di Indonesia ini orang yang peneliti Al-Quran Gus Baha. Di antara peneliti Al-Quran yang kada bisa detail ya Gus Baha, orang profesor. Dia dada. Tapi Gus Baha tuh hafal Al-Quran. Kitab dia hafal. Nah, Gus Baha itu gampangan, alim, orangnya luar biasa. Umur 5 ke 7 tahun Gus Baha itu sudah kada pernah batal wudu lagi. Artinya biar batal wudu. Kita umur saya itu apa? Udah tahu wudu gitu, udah tahu belum? Wa waffaqa lil i'tina'i, dan memberikan taufik ya Allah lil i'tina'i, untuk memperhatikan bi ulumihi, dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Man istafahu, orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi kayak hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, hafal tafsir dan sebagainya. Itu memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, min ahlil hazqi wal itqan, daripada orang-orang yang cerdik dan orang-orang yang mantap, yang kuat ingatannya. Cuman ini kadang menjadi tolak ukuran kalau untuk menghafal Al-Quran tadilah. Jadi kalau hendak menghafal Al-Quran, banyak aja orang-orang yang tadi kayak karena penyakit sindrom tadi, padahal idiot, otak itu kan lemah, tapi Al-Quran hafal. Tadi ada orang yang keluar rumah kada ingat lagi orang rumah, tapi Al-Quran kada pernah tabulik-bulik. Tapi makanya tadi orang yang diberikan taufik, yang dipilih oleh Allah sudah. Dan Allah yang memudahkan. Allah yang memudahkan. Kalau kena aku jak kada cerdas, kada apa-apa. Asal kita berusaha, karena Tuhan yang memudahkan. Aku je bahapal juz amagen ngalih, kan apa-apa. Itu. Inya pisau itu apabila makin diasah tajam, sama otak.
apabila mau bawa hafal, mau membaca dan sebagainya, itu makin dibawa makin tajam, makin bercerdas. Nah makanya apabila orang nang hafal Al-Quran, ini mempelajari ilmu agama itu mudah, hafal nang lain mudahnya. Nah, jadi kalau orang tuh menghafal Al-Quran, suruh dia menghafal nang lain, semua dia hafal. Nah, satu mat dia hafal. Imam Nawawi ini hafal kitab At-Tanbih dalam ukuran jangka waktu 4 bulan. Kitab Tanbih itu tabal, luar biasa. 4 bulan dari Residen selesai khatam. Nah, sebagian At-Tanbih itu hafal sedikit. Nah, At-Tanbih itu tabal kitabnya. 4 bulan ya Imam Nawawi hafal. Nah. Fajama'u fiha min kulli panin, maka menghimpunkan mereka orang-orang nang ahlil hazki wal isqan dari pihak padanya ulumil Quran, ilmu-ilmu dalam min kulli panin pada tiap-tiap pan, ma sesuatu yang syuruhu, yang terbuka, yang syarihu, yang terbuka, batin nasyara yang syuruh. Syaraha in syaraha yansyarihu ma yansyarihu lahu suduru ahlil itqani, terbuka baginya ma suduru ahlil itqani, oleh dada-dada orang yang itqan tadi kan, orang yang mantap ingatannya, yang kuat. Itqan tadi kan, nah, dapat inya. Makanya kayak Imam Syafi'i, beliau dalam satu ayat Quran itu dapat mengistimbat 100 masalah. Satu ayat Quran ya. Makanya kadang-kadang di universitas itu orang mengambil gelar macam itu, kadang-kadang ayatnya sama tapi yang dibahas berbeda-beda. Nah, padahal ayatnya sebutin juga itu dari ayatnya pemagan. Nah, dapat mengeluarkan tadi, menghimpunkan bermacam-macam pan-pan ilmu-ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu ada akidah, tauhid, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada nasihat, macam-macam. Nah, itu tadi kan lahir daripada Al-Quran itu tadi. Nah, jadi orang-orang yang cerdas tadi kan, orang-orang yang kuat ingatannya. Ahmaduhu, memuji aku akan Allah, ala zalika, atas yang demikian itu memberikan topik tadi kan, memperhatikan bagi ilmu Quran tadi, wa ghairihi, dan selainnya, min ni'amihi, daripada nikmat-nikmatnya, allati la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Jadi nikmat Tuhan itu kadang kawan dihitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, andai kata kamu ya Tuhan hendak menghitung nikmatku, la tuhsuha, kada sanggup menghitungnya, kada hingkat. Walau kanal bahru midadan, jikalau lautan dijadikan tinta, ranting-ranting yang ada di dunia dijadikan pulpen untuk menghitung mencatat nikmat Allah, kada hingkat. Nah, cuman yang dipinta Tuhan apa? Bersyukur aja. Tapi ya Tuhan, faqalilum min ibadiyas syakur, tapi sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya kita dibanyaki syukur aja buat Tuhan. Nah, kita telah hendak menghitung nikmat Tuhan untuk kada hingkat, banyak pemberian Tuhan. Khususan ala nikmatil imani, istimewa lagi atas nikmat iman. Itu nikmat yang besar, anugerah yang terbesar Allah berikan kepada kita. Kita lahir ke dunia beriman. Itu benabikan dengan Nabi Muhammad, itu anugerah yang terbesar Allah berikan. Bahkan umat-umat di zaman dahulu bercita-cita ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita kan pernah minta, tapi lahir di dunia lalu dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad, beriman, percaya wa Nabi Muhammad. Maka aku dan Nabi bangga, kagum. Jadi bukan kepada sahabat, ada orang yang di bawah kamu aja sahabat Nabi. Mereka kada pernah melihat aku tapi beriman kepada aku aja Nabi. Patuba liman amanabi walam yarani. Bauntung. Riwayat yang lain menyatakan 7, ada yang mengatakan 3, macam-macam riwayatnya.
Bauntung ya Nabi. Orang yang beriman kepadaku padahal inya kada pernah melihat aku. Tuh habar gembira terhadap orang-orang nang di akhir zaman. Umat-umat Nabi nang di akhir zaman nang kita kada pernah berjumpa Nabi, kada pernah melihat Nabi, tapi kita yakin Nabi Muhammad itu seorang rasul, Nabi akhir zaman lah, Nabi yang ba'dah. Kada ada lagi Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluhu al-minnata alayya wa ala sairi ahbabi wa sairil muslimina birridwani, dan aku meminta kata Imam Nawawi akan Allah, dan aku meminta atau aku memohon akan Allah al-minnata akan nikmat-nikmat alayya atasku. Ini Imam Nawawi mengajarkan kepada kita adab ngarannya. Hidin di dalam berdoa kada meninggal kerabat-kerabat, orang-orang dekat, orang-orang yang mencintai beliau. Wa ala sairi ahibbai, dan atas sekalian orang-orang yang mencintaiku. Siapa yang mencintai? Karib kerabat, bubuhan, keluarga, dan daripada orang-orang yang mencintai beliau. Wa sairil muslimina, dan sekalian orang muslim berridwani, dengan mendapatkan keridaan Allah. Ini adab ngarannya. Jadi kita di dalam berdoa jangan kita saurangan, ya Allah sehatkan aku, keluarga di depan. Ya Allah beri aku rezeki, ya Allah kayakan aku, surangan juga buat bubuhan keluarga. Dan jadi mudahan kena ada dari zuriat kita memberdoa, ya Allah jadi akan aku orang alim, tapi keluarga ada dibuat keluarga buat bubuhan dan orang yang mencintai itu didoakan juga. Ini Imam Nawawi mengajarkan kepada kita dalam berdoa tadi, jangan serangan, egois sekarangnya dalam berdoa tadi. Ini dalam berdoa tadi buat orang juga keluarga, terutama keluarga dan sekali orang muslim secara umumnya. Berridwan dengan mendapatkan keridhaan Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bersaksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah semata-mata. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Karena lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andai kata di dunia ini ada dua Tuhan selain Allah, maka rusak. Bukti alam ini kada rusak. Indah sampai sekarang kita saksikan, langit masih di atas, bumi masih di bawah aja, kada belenggang kita jajak, menandakan bahwa Allah itu satu. Allah Ta'ala esa. Kada dua tau. Syahadatan muhassilatan lil ghufrani, sebagai syahadat yang menghasilkan bagi ampunan. Wa munqizatan, yang menyelamatkan sahibaha, orang yang mempunyai syahadat, minan neurani, daripada neraka. Jadi syahadat ini karena Nabi kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, dosanya banyak nih Bapak. Nah, Nabi, dosanya diampuni oleh Allah dengan berkat inya menutur kalimat thayyibah tersebut. Ini anugerah juga supaya kita meninggalkan kayak itu. Kayak apa? Biasakan waktu hidup di dunia membaca la ilaha illallah. Karena seseorang itu dimatikan oleh Allah tergantung kebiasaannya. Maka biasakanlah kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kalau baik karena terbiasa bercatur, pasar bercatur, pas cabut malaikat. Jadi biasakan yang baik-baik. Biasakan yang baik-baik. Jadi mun hendak kita tuh mati meninggal membaca Al-Quran, rancaki baca Quran. Mun hendak mati ketika kita sembahyang, rancaki sembahyang. Encap banyaki sembahyang nang apa-apa, sembahyang sunat. Pagi jam 6 lewat sedikit, lewat 15 menit, 2.20 lah sekarang nih kan. Karena maghrib kan itu 2.20, berapa masuk maghrib? 26. Jadi sekitar itulah masuk waktu isyraq juga. Itu. Isyraq dulu. Ini isyraq duha pula. Ini mau hendak mati waktu sembahyang, rancaki sembahyang. Anak mati waktu membaca Quran, rancaki baca Al-Quran. Karena apabila alamat orang itu mati husnul khatimah, ini yang mati dalam keadaan yang baik.
Mati dalam keadaan bodoh. Anak mati dalam keadaan bodoh, rancaki bodoh. Banyak orang tuh. Tulak bodoh, rabah itu semua meninggal. Itu dalam keadaan baiknya bodoh. Itu bodoh. Itu tanda orang tuh mati husnul khatimah. Nah ini nang menghasilkan ampunan Tuhan tadi kan. Jadi ini aja sahabat, wah Rasulullah banyak dosanya, tapi nya mengucap itu. Nah jadi Nabi dosanya diampuni oleh Allah dengan kalimat yang mulia itu. Minang menyelamatkan juga. Karena apabila orang ini yakin sampai ke mati-matinya membawa kalimat ini, maka walaupun andai kata diazab disiksa, tapi nya kada kekal. Kada kekal di neraka. Ini dapat menyelamatkan orang dari neraka tadi. Musilatan yang menyampaikan lahu baginya. Sahib tadi orang yang memiliki syahadat tadi ila suknal jinan, ke tempat yang penuh kenikmatan yakni surga. Ila suknal jinan, kepada tempat yang penuh kenikmatan yakni surga. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan bersaksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, adai yang mengajak ilal imani, kepada iman, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa syarrafa, dan memuliakan Allah, wa karrama, itu sama, wa azama, dan mengagungkan, ma ta'aqabal jadidan, selama silih berganti siang dan malam. Jadi selama silih berganti siang dan malam, Nabi itu selalu diagungkan, Nabi itu selalu dimuliakan. Ada aja di buncu-buncu mana orang yang selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan, yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wallahu a'lam. Mukaddimah masih belum lagi. Sekali lagi kita nih mukaddimah nih. Jangan kena masuk kepada bab. Kita mulai dulu kan, memulai kitab yang belum dulu, Mawaizul Badi'ah. Kita memulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin. Summa qala, kumulai kitab ini ujar Haji Muhammad Saleh Minangkabau, yang asal karangan kitab ini daripada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Pansuri, orang Aceh. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hambanya, yang mukmin dan kafir di dalam negeri dunia. Nah, jadi Allah yang maha pemurah, yang memberikan rezeki. Nang kafir Allah beri, nang maksiat Allah beri, semuanya Allah beri di dalam dunia. Nah, kalau di akhirat, karena tertentu di dunia, karena dunia ini ad-dunya sijnul lil mukmin, dunia ini penjara bagi orang mukmin, wa jannatul lil kafirin, dan surga bagi orang kafir. Andai kata dunia ini ada nilainya walaupun hanya sehelai halar nyamuk, maka Allah kada akan memberikan satu teguk pun minum terhadap orang kafir. Karena dunia ini semenjak memulai Allah menciptakannya, sampai hari kiamat Allah kada pernah memandangnya, kada ada nilainya di sisi Tuhan. Nah, makanya dunia itu menjadi surga bagi orang kafir. Makanya Allah kada pilih kasih memberi nang maksiat. Itu maunya nang kada sembahyang le, biar kada sembahyang, kada dapat. Itu biar nang kada puasa kada dapat. Nih nang kada puasa sama dapat aja. Nang kada puasa kada dapat aja. Cuman karena ada perbedaan di mana keberkahannya aja. Karena orang nang meninggal kewajiban untuk mencari rezeki, maka rezekinya Allah kada berkahi. Itu aja. Ya tadi, kadang-kadang
belum lagi habis, talah begawi, duitnya habis dah. Belum tak gawiannya belum talah duit, upahnya habis dah, selesai dah. Tautang, itu kan bukti bahwanya ada berkah tadi. Lagi yang amat mengasihani akan segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Bermula rahmat Allah dan salam Allah itu yaitu sabit atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghulu segala nabi dan penghulu segala nabi dan penghulu segala yang mursal, yang diutus. Nabi dan Rasul. Jadi Nabi kita Muhammad itu penghulu daripada sekalian Nabi dan Rasul. 124.000. Dari 124.000 itu dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul 313. Dari 313 itu dipilih oleh Allah yang wajib kita imani secara tafsil 125. Daripada 25 dipilih oleh Allah yang bertetel sebagai ulul azmi ada 5. Dari yang 5 diambil 1, yaitu menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi ajmain, dan atas segala keluarganya Nabi daripada Bani Hashim, Bani Muthalib, Banu Syamsin itu kada termasuk, padahal ada hubungan darah. Kenapa maka kada masuk? Karena kada beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya ujar Imam Nawawi, keluarga Nabi itu kulul mukmin, tapi pi makamid doa aja. Tiap-tiap orang mukmin itu keluarga Nabi, cuman pi makamid doa, pada menempati doa aja. Itu. Jadi yang keluarga Nabi itu orang yang memang ada hubungan darah dengan Nabi. Banu Hashim, itu kan daripada keturunan Banu Hashim. Banu Muthalib, itu kan Banu Syamsin, itu ada hubungan darah, tetapi kada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya mun kita bersalawat buat keluarga Nabi, jangan kada dibuat mun hendak mengamalkan salawat itu diawali dulu. Salawat itu mesti nang ada lengkap tabuat keluarga Nabi. Umpama Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu lengkap. Keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi tabuat bertaat. Jangan kena salawat juga sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, salawat juga tapi buntung ngarannya salawatnya. Kenapa? Karena keluarga Nabi kada tabuan. Jadi kalau kita mengamalkan salawat, awali dulu salawat itu kayak salawat ummi kah, atau salawat ibrahimiyah kah, diawali. Karena ditutup itu hanya salawat namanya diamalkan. Karena menang panjang kan kada banyak oleh, supaya banyak handap aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu salawat juga. Cuma dalam mengamalkan salawat mesti dahulu keluarga Nabi dibuat supaya jangan sampai salawat kita tuh dikatakan Nabi Muhammad buntung. Jadi kurang nang bersalawat karena membuat keluarga Nabi itu buntung ya Nabi. Dan atas segala sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar. Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in itu mesti lawas dulunya berkumpul dengan sahabat baru dikatakan tabi'in. Itu. Kenapa maka berbeda? Kalau sahabat kan walaupun hanya sekedar bersalaman wa Nabi, hanya sekedudukan satu maja, sekedudukan wa Nabi dikatakan sahabat, karena keberkahan Nabi itu luar biasa. Beda dengan tabi'in. Kalau tabi'in tak kawa hanya sebatas bersalaman aja wan tabi'in wan sahabat Nabi. Mesti belajar, duduk, awas dulu. Baru dikatakan tabi'in. Tabi'in itu orang yang sempat berjumpa dengan sahabat Nabi, itu tabi'in. Aranya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada maka ini suatu kitab dan kuname akan dia al-mawaizul badi'ah, artinya segala pengajaran yang indah-indah atau segala nasihat-nasihat yang indah. Hai segala anak Adam, laki-laki dan perempuan, percayakan oleh kamu
akan segala pengajaran ini, jangan engkau syak akan dia. Jadi jesiden, laki-laki keturunan Adam, laki-laki bebene, percaya aja, yakin jesiden, jangan ragu-ragu ikam. Awan nasihat-nasihat yang ada kubuat dalam kitab ini. Karena segala pengajaran setengahnya aku ambil daripada perkataan Allah, yakni firman Allah. Setengah nasihat-nasihat ini jesiden aku ambil daripada firman Allah, dan setengahnya aku ambil daripada perkataan Rasulullah, sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini, pengajaran-pengajaran yang ada dalam kitab ini diambil daripada hadis kursi firman Allah tadi kan, hadis Nabi Muhammad SAW. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan sahabat radhiyallahu anhum, dari perkataan sahabat-sahabat Nabi. Kullu sahabiyin udulun, tiap-tiap sahabat itu adil orangnya. Apalagi khulafaur rasyidin. Nah, itu orang yang dijamin Nabi sudah masuk surga. Ada beberapa sahabat Nabi itu yang dijamin masuk surga. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan auliya illah radhiyallahu anhum. Nasihat-nasihat pengajaran di sini aku ambil. Nasihat ini diantaranya daripada perkataan wali-wali. Dan setengahnya aku ambil daripada perkataan hukama, orang-orang ahli hikmah dan ulama yang amilin rahimahullahu alaihim. Jadi ulama itu nya berujung amilin, yang mengamalkan dengan ilmunya. Nah, karena ulama itu dua, ada ulama ulama yang jahat. Nah, aku Nabi lebih takut dibanding Dajjal daripada ulama su. Karena kalau Dajjal jelas tujuannya menyesatkan. Nah, kalau ulama su ini berpenampilan seperti ulama, gayanya, perkataannya, kelakuannya, tapi menyesatkan dalun model. Aku lebih khawatir Nabi dibanding Dajjal. Kalau Dajjal jelas sudah. Nah, orang yang kada bisa membaca aja tahu pada tulisan di dahi Dajjal itu kafir tulisannya. Nang bisa membaca, nang kada bisa membaca tahu. Apalagi nang bisa membaca makinnya. Itu. Tapi kalau ulama masuk, itunya begames, begula, tasbih, cincin 3, janggut panjang, pandir bahayat, bahadis dan sebagainya. Itu Nabi yang aku khawatirkan. Itu dalun mutil. Sesat menyesatkan Nabi. Makanya di hujungan di sini ulama amilin, ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Lalu apakah seseorang itu dikatakan alim apabila inya lawas belajar, bisa membaca kitab dan sebagainya? Belum. Apabila inya kada mengamalkan awan ilmunya. 10 tahun mengaji, kitab banyak di lemari, suruh baca kitab mencerucus dan sebagainya. Tapi bulik salawar handap, kada ulama. Bulik berjudi, ya kan? Main chip pada awas 15 tahun di pondok, 10 tahun. Tapi masih ada mencana main chip juga. Itu. Apakah dia ulama? Kada dikatakan ulama. Sehingga ia mengamalkan. Jadi seseorang itu kada akan dikatakan ulama hatta ya'malal ilma, sehingga ia mengamalkan awan ilmu. Nah, maka di hujung sidin aku jadi kada gampang-gampang mengambil nasihat ini dari ulama-ulama yang konsekuen dengan keilmuannya. Artinya yang mengamalkan dengan ilmunya. Hai anak Adam, taruhkan pada sisi kamu, jangan kamu beri jauh. Artinya sidin kitabnya hendak digawak, jangan jauh-jauh. Itu nasihatku nih sidin, pengajaran kitabnya jangan hendak jauh-jauh. Dan tilik oleh kamu kepadanya sehari sekali. Sehari itu diitihi kitabnya, jangan kada dijangok kena sidin. Makanya ini penting ini kitabnya kita baca. Hari-hari sidin meningkat dijangkoki kitabnya, dilihati. Nah, jangan jauh-jauh atau sejumat, paham sejumat tak? Seminggu sekali jesiden amun kada kawa sehari sekali melihat kitab ni kada hingkat asa minggu sekali bacai. Itu mutalaahi. Atau sebulan sekali, jangan kamu takhirkan. Sebulan sekali itu jangan dilambatkan jesiden. Daripadanya mudah-mudahan jadi lembut hati kamu. Mudah-mudahan jesiden dengan kamu membaca nasihat-nasihat kitab yang khususun ini, yang aku karang ini, itu hatimu jadi lembut, hati kita ini jadi lembut jesiden. Itu. Jadi makanya rancaki jesiden melihat kitab kode. Artinya jangan melihat aja,
Wah, Mawaizul Badi'ah. Dah lagi. Baca ini maksudnya. Jangan kena boleh anu aja Ustaz tadi jadi jadi diam. Kada itu Bang dibaca. Ini salah paham pulang anu aja Ustaz tadi baca jadi gen kitab dia Madaya aja. Ada dibaca. Maksudnya tuh kan mun kada hingkat sehari sekali membaca seminggu sekali di kada hingkat di sebulan sekali ada tuh nah kitab ini dibaca-baca hagen menasehati awan diri kita nih. Itu kepadahan sidin karena sidin itu untuk melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Nah, ini di antara nasihat di sidin. Hai anak Adam, jika kamu percaya akan menegah pengajaran ini, belum lagi masuk nih, serta kamu amalkan akan dia, maka kamulah hamba yang pilihan. Jadi jisidin, wahai manusia, mohon kau percaya nih akan pengajaran kau ini, jangan menditegah jisidin. Itu pengajaran serta dia amalkan, kamulah menjadi hamba pilihan Allah. Kamu termasuk orang yang dipilih Tuhan jisidin. Makanya dalam hadis Nabi itu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mayyuridillah, siapa yang menghendaki oleh Allah akan dia mandirikan kebaikan, yufaqihu fiddin. Niscaya Allah berikan paham urusan agama. Termasuk orang yang dipilih Tuhan itu orang yang mau mengaji. Orang yang mau mengaji, mau menuntut ilmu, berarti orang yang dipilih, orang yang dikehendaki Tuhan baik. Nah, jadi termasuk alhamdulillah kita ini dari sekian banyak berapa ribu orang, kita termasuk orang yang kawahadir. Berarti kita termasuk orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikehendaki Tuhan jadi orang baik. Jadi apabila orang itu dikehendaki Tuhan jadi orang baik, mau ngaji tuh. Apabila ia kada mau kehadir ke majelis ilmu, kada mau hendak membaca kitab dan sebagai memahami agama, sulit dia hendak baik. Itu. Jadi termasuk orang yang dikehendaki Tuhan baik, inya dipahamkan Tuhan urusan agama. Yakni mau mengaji, supaya paham agama ini ya mau mengaji dulu. Pun kada mengaji mah kada paham. Mau duduk di majelis ilmu, amun kada mau duduk kayak apa aja kada mau paham, duduk di rumah aja nah HP sebiji. Berapa bulan galing, ujungannya habis paket, itu mendarah, itu. Percaya aja Jasidin, apabila dibaca amalkan termasuk jadi orang pilihan. Dan jika kamu munkir, mengingkari Jasidin negara percaya akan dia dan tiada kamu amalkan akan dia, maka kamu makhluk Allah yang rugi-rugian. Rugi benar Jasidin. Apabila kamu kada percaya wan nasihat-nasihatku ni Jasidin, kau kada mengamalkan, kau rugi banget Jasidin. Dan jikalau ada kamu hafal 1000 kitab sekalipun, apalagi nang kada ada hafal kitab makin ya, kau hafal 1000 kitab Jasidin. Kita jurmiah aja ingat lagi. Utamimah, Alpiyah dan sebagainya, kitab namanya. Ada kita hafal fikihnya, umpamakan Safinatun Najah atau kan Matan Ghayatul Takrib kan hafal juga. Itu 1000 aja sih kau hafal kitab, tapi kau mengingkari wan nasihat-nasihatku nih, kau kada mengamalkan, rugi kan Presiden, rugi benar. Apalagi mun kada dalam hafal kitab makin nyai. Jadi makanya Presiden jangan jauh-jauh anda kitab pun deh. Baca-baca Presiden setiap hari, seminggu, kadang-kadang sebulan sekali baca Dan jikalau ada kamu hafaz 1000 kitab sekalipun, dan barang siapa berkehendak kemenangan, arti kemenangan itu keberuntungan di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka hendaklah menaruh akan kitab ini serta melazimkan menilik ke dalamnya. Alazimi di sini anda kitab tadi jangan tapi jauh-jauh tadi. Nah kira kalihatan Mawaizul Badi'ah. Nya kan kira kalihatan yang mandak tadi. Ayo buka Jasiden kenana apa nasihat itu amalkan bagaimana.
Kau untung jasiden. Di dunia lebih-lebih di akhirat lagi. Untung selamat dunia dan akhirat jasiden. Kayak apa lagi? Nasihat siden. Tapi ditilik jasiden, maksud ditilik itu kan dilihati, dibacai, dimutalahi. Karena adalah di dalam kitab ini beberapa pengajaran. Karena banyak jasiden pengajaran-pengajaran. Maka pengajaran yang pertama, ini masuk mulai kita dah. Pengajaran pertama berkata Allah Subhanahu wa taala, yakni berfirman Allah Subhanahu wa taala, tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akan mati, maka betapa suka ia. Aku ya Allah taala heran, aneh melihat orang hanya yakin aja mati itu, tapi nya masih bersuka-suka di dunia ini. Kan itu betapa suka ia di dalam dunia tuh. Masih lagi bersuka-suka di dalam dunia, tapi yakin mati itu. Aneh orang ini. Semestinya karena kita yakin mati itu, kita jangan terlalu banyak riang gembira di dunia. Artinya sediakan amal untuk bekal kematian kita. Maka kan di dalam nasihat nang kitab tadahulu Mambahul Ghafilin dahulu sudah ada juga. Itu. Sudah juga Unisul Muttaqin, sudah juga kita baca tamat, ada banyak nasihat-nasihat di dalamnya itu. Untung orang yang membangun kubur sebelumnya masuk kubur. Kayak apa maksudnya? Ulah ke kuburan dulu, gali ke kada. Itu ya aja sebagian ulama tuh ada sedih. Olah kuburan, tabuk hingga rumah, batur, sudah ada kayak itu. Belum mati sudah siap dah. Itu patinya diulah dah danda digantong. Karena malam sekali-sekali membuat. Orang ada tujuan, diantaranya apa? Mengingatkan awan kematian. Kayak apa rasanya di dalam kubur nina? Kayak apa rasanya dalam tabala nih? Agar mengingatkan awan kematian tadi. Ini yakin jatuhan nih mati itu yakin. Karena kullu nafsin ikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Walau kuntum fi buruzin musyayyadah jatuhan. Sekalipun kamu berada di benteng yang kukuh, yang kuat, dimanapun kalian berada, aina mayudrikumul maut, di mana saja kamu berada, kematian itu pasti menjemputmu. Jadi kematian itu pasti sudah yakin kita. Tapi ya Allah Taala, aku heran melihat orang yang yakin mati tapi masihnya bersuka-suka. Artinya lupa beribadah, kada ingat mempersiapkan bekal, asik berusaha, kada ingat lagi awan ibadah, asik berusaha, kada ingat lagi awan bersedekah, asik berusaha, kada ingat lagi menuntut ilmu. Makanya orang-orang di zaman sahabat-sahabat dulu dibagi dua. Ada sahabat itu berusaha, beribadah, mengaji. Tuh, usaha ada yang bertanam kurma, ada yang berdagang dan sebagainya, macam-macam berusaha. Yang penting halal, catatannya itu aja. Usaha tuh poinnya halal, itu aja. Apabila kada halal jangan. Karena setiap yang halal itu mengandung berkah, mengandung manfaat. Apabila nang haram, itu. Karena harta itu halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang halal akan dihisab. Nabi Sulaiman bin Daud 500 tahun terlambat masuk surga karena hisab yang menunggu. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf 500 tahun terlambat masuk surga. Kenapa? Karena hisab yang menunggu. Banyak, hartanya banyak, halal, dihisab. Tapi haramuha iqabun. Apabila nang haram, jelas sudah diazab, disiksa Tuhan. Jadi catatan itu dalam berusaha itu halal. Nang subhat jawakan, apalagi nang haram makinnya. Jadi orang-orang di zaman sahabat Nabi itu dua aja. Ada satu berusaha, inya beribadah, mengaji, tuntut ilmu. Berusaha bukan kada berusaha. Makanya salafus saleh dahulu ada membagi waktu itu pagi berusaha, petang ngaji, ibadah ngaji, ibadah mengaji, datang belajar, datang wadah guru ini, ada guru. Maka jangan heran orang-orang di zaman dahulu alim-alim. Jadi imam kadang alim. Itu paraid itu diambil selesai. Orang baharin. Diambil dah, pandiran. Aku ni ada jam keluarga meninggal ni kayak apa? Ambil aja sih metong. Selesai diambil. Mungkin kita wahai disibuk dulu. Nak bagi harta warisan. Itu orang baharin diambil dah. Itu selesai dah paraid urusannya bagi membagi harta tadi. Itu. Kenapa? Orang mengaji.
Orang nuntut ilmu, pagi berusaha, petang ibadah zuhur, dah ngaji. Wadah guru ini belajar. Ada yang sambil berdagang, berusaha. Tadi kan dagangnya sambil mengaji, alim. Itu di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu diceritakan. Itu sambil berusaha mengaji, alim disini. Itu. Imbah ada lagi di para sahabat itu membagi waktu kayak apa? Itu beribadah tadi kan mengaji, ibadah ngaji, ibadah dada berusaha dada. Ini orang nang makam tajrid. Mun kita sanggup jinha. Coba dah. Jadi mah hendak mengetahui kita tuh diandak Tuhan di mana makam kita, sajadah, tasbih, zikir, Quran. Itu sembahyang, belajar, majar, tasbih aja. Itu zikir, itu juga wian. Tapi rezeki lancar aja. Biaya pisan habis baras datang orang mantri baras. Pisan kada kareng duit ada assalamualaikum bukan guru aja. Waalaikumsalam. Ada anak sedekah biar. Nah, berarti tajrid tuh ayo aja. Anak tahan aja di situ. Nah, tapi apabila karing pada ringan kada datang baru usaha begawi baik nanam pinang aja. Bawa nanam pinang, bawa usaha. Jadi hendak mengatur makam kita tuh apakah hendak Tuhan di makam kasbi atau di makam tajrid tesai. Sabu bulan baras jangan nukar, bawang jangan nukar, gula jangan nukar, kopi jangan nukar, susu jangan nukar, rokok jangan nukar. Baik ada aja nang mantari, nah iya toh. Pisan habis dah rokoknya, betah. Itu kayak Habib Zain. Itu di Jawa itu semasa hidin itu mastur. Semasa hidin dengan Habib Tanggul, Puitang. Itu hidup sini. Dia makaramah. Itu idin berusaha umur tuh ada 80 malah berusaha lagi pemamai namanya aja beb aku hendak keluar rumah dulu napa jesiden baras habis tahulah lauk habis gula habis tamu datang aneh jangan jesiden ini kan di rumah aja. Nah ada aja jesiden dalam Assalamualaikum. Aja sih mana buka lawang enggak? Bayar buka. Baras sakarong. Aja sih antara ke belakang. Bayar murid ada duduk. Ada aja sih ada lagi tuh kita. Ada lawas. Assalamualaikum orang. Apa? Gula bukan sekilo sakarong. Baras tadi bukan sekilo sakarong orang mantare. Jadi amon nang anu dites-tes ae. Coba bisa nang kareng pada ringan. Kosong, ada isi kada datang, bawa kaita, bawa mobil upah, bawa nanam apa bawa usaha. Berarti kita tuh diandak Tuhan di makam apa ngarannya nih kasbi ngarannya berusaha kita. Nah jadi sahabat dulu dibagi kayak itu aja, berusaha, itu beribadah, mengaji. Ada sahabat itu nyakar berusaha, ibadah, mengaji aja, belajar Rasulullah. Nah di mana Nabi pengajian? Sampai jam ibadah, dan demikirkan nak nanam kurma, nak berdagang, dan demikirkan gitu. Tapi datang aja ada aja rezekinya. Itu. Jadi mun kita nang itu tes saya dulu. Apabila nang karing pada ringan, berarti suruh usaha. Berarti lain makamnya tuh lain kedudukan. Jadi kita di masing-masing sudah diandak Tuhan. Bahkan orang nang memang dikehendaki Tuhan di makam tajrid itu apabila berusaha pun gagalnya. Karena Tuhan kadang menghendakinya berusaha bengun etik matian etik, bengun hayam, uyuhan hayam, berdagang. Habis dagangan duitnya habis dia terlihat. Keuntungan orang ini biar berdagang ini biar habis barang kelihatan keuntungan ini kada bangkrut juga sih den. Pak kada berusaha lagi lancar aja rezeki. Nah berarti Tuhan menghendaki duduk di makam tajrid. Kada Tuhan menghendaki di makam kasbi tadi. Nah jadi tes saya. Nah apalagi di antara nasihat tadi dan tercengang aku barang siapa yang yakin akan hisab. Ini yakin aja Tuhan hisab mati itu kena dihisab batimbang amal. Itu tadi amal baik amal buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah tapi ini kada berhati-hati. Itu
amalan kada digawi dan sebagainya. Padahal yakin akan ditimbang kena. Ibadah kada diperbaiki dan sebagainya. Heran aku Tuhan, ate tercangang tuh kan heran. Melihat orang nangka itu yakin inya bahwa akan dihisab Tuhan, tetapi inya kadang memperbaiki diri. Makanya ujar Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu, timbang hitung diri kamu sebelum Allah menghitung. Hitung dahulu kita nih ditimbang sebelum kita masuk kubur nih. Aku nih tak banyak kebaikan kah, tak banyak jahat kah? Dirasa-rasakan hari ini aku nih tak banyak kebaikan kata banyak kejahatan. Dihitung-hitung apabila tak banyak kebaikan memuji awan Tuhan, melihat ada nang kada baik istighfar meminta ampun kayak itu. Makanya orang-orang ulama salafus saleh terdahulu berisi buku diari catatan harian. Malam kena tengah malam diperiksai, hari ini aku banyak aja digawi. Makanya orang-orang dulu disiplin dengan waktu. Kayak Habib Abdullah Al-Haddad itu di dalam kitab Risalah Mawana itu disiplin sedikit menyusunkan waktu itu, jam ini nanti gawi jam ini itu wirid ini. Habib Abdullah Al-Haddad itu setiap malamnya wiridnya sembahyang 300 rakaat. Itu rutin 300 rakaat. Itu setiap malam. Karena diperiksai nang kada baik nang kada baiknya ada kata gawi, andai kata ada istighfar minta ampun menangis menyesali. Heran aku Tuhan melihat orang itu yakin ini akan dihisab, tapi ini kadang memperbaiki dengan keadaannya, tingkah lakunya, usahanya dan sebagainya. Yakni kira-kira pada hari kiamat maka betapa menghimpunkan ia akan harta. Ini yakin aja dihisab. Pada hari kiamat, tapi nya tetap menghimpunkan harta. Maka tadi sudah jelas halaluha hisabun wa harahumuha iqabun. Yang halal itu akan dihisab dan yang haram akan diazab oleh Allah. Dan tercengang bagi barang siapa yang yakin akan kubur, maka betapa tertawa-tawa ia dan ajaiblah aku, yakni heranlah aku bagi barang siapa ia yakin akan akhirat, maka betapa bersenang-senang di dalam dunia. Jadi ini nasihatnya masih di atas tadi. Aku heran ya Tuhan melihat orang itu ia yakin akan kubur, dia yakinnya melihat lalu di kuburan. Makanya kita mau lalu di kuburan tuh kalau bisa berhenti sejenak, paling kada bahadiah Fatihah itu paling kada, beri salam terhadap kubur. Karena kita menyesal, supaya ada bahagian juga. Karena orang yang mati itu terputus. Karena terputus kada adalah bahagian lagi, supaya ada dapat ibadah, dapat amal pahala kita nak hidupnya. Harapan kita napa? Dahulu ketika kita hidup sering menghadiahi orang-orang yang ada di kubur. Maka harapan kita ketika kita meninggal dunia orang akan tuju menghadiah kita juga. Bagian Fatihah, bacakan Fatihah, Al-Ikhlas. Itu. Jadi meningkat ketika kita lewat di kuburan itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi khairin wa la kulli syai'in qadir. Itu fadilatnya luar biasa. Itu 1000 kah 1 juta kah kebaikan, dihapus kejahatan, derajat diangkat dan sebagainya. Itu dalam hadis kitab Tanqihul Qaulul Hasis ada bacaan lewat kubur. Tapi lalu itu baca bahadiah Fatihah, ya kan? Beri salam dulu, hadiahkan Fatihah, itu paling kada. Apalagi nang kita tuh lihat itu kubur buhan kita, keluarga kita, sahabat kita. Karena ia kenal lawan kita. Sudah kita baca di dalam kitab Sifa'us Sudur. Tamat dah belum puasa tadi. Baca iya pulang. Kayak apa cara sudah dah. Belum puasa tadi kita baca dah. Itu baca aja lagi di situ kan. Dan inya gembira, senang, menjawab dahulu sudah dah. Nyata tertawa aja. Makanya bumi itu memanggil kepada kita 10 panggilan. Di antaranya, anak Adam, manusia, ya bumi. Kau jangan tertawa-tawa di dunia. Kamu akan menangis karena di perutku. Di perutku mana ya? Ini masuk kok menangis kena. Apabila kita kadang membawa amal saleh, maka akan menangislah di alam kubur. Apalagi jatuhan ajaib
Yani aku heran ya Tuhan, bagi barang siapa yang yakin ia akan akhirat. Yakin aja akhirat itu. Akhirat itu kan surga, neraka. Sebelumnya tuh banyak lagi kubur dulu. Kubur itu kan disebut barzakh karena menempati sudah dekat dengan alam akhirat. Nah, itu. Siapa yang senang karena di alam kubur, maka ia akan senang di alam-alam berikutnya. Setelah kubur napa kiamat. Nanti setelah itu napa lagi ada yaumul mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti setelah itu napa lagi kita akan ditimbang amal. Itu. Setelah ditimbang amal akan meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim, naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Lawasnya itu tadi. Itu. Ini yaumul mahsyar, di sebelah ini surga, tangahan jurang neraka. Apabila tak gugur dari jembatan itu, maka dia akan jatuh ke neraka waliyadzubillah. Akhirat yakin aja dengan akhirat itu ada. Maka betapa bersenang-senang ia di dalam dunia. Apakah kita kada boleh bersenang-senang? Boleh aja, cuman jangan sampai melupakan akhirat. Apabila orang itu terlalu bersenang-senang di dunia, asik dengan dunia, ia lupa dengan akhirat. Pada akhirat itu kampung hakikat kita aslinya. Makanya kampung hakikat kita itu adalah akhirat. Karena Nabi Adam itu asalnya di surga. Nah, itu kan itu kampung asli kita. Jadi di dunia ini kita merantau. Apakah orang merantau itu selama-lamanya? Tidak. Sebentar aja. Siapa hanya selawasan merantau. Nah, itu. Karena itu bukan kampung asli kita. Cuman kadang-kadang orang yang merantau ini terpengaruh. Makanya diibaratkan kalau guru khair itu kan sering beliau mengibaratkan itu jasidin ibarat nahkoda kapal. Yuk kita berangkat menuju akhirat. Ayo rame pembuatan. Cuman sebelum sampai yuk kita memandang dulu istirahat di pulau yang indah nih. Rame taman, pulau tuh hijau dan sebagainya. Lalu asing-asingnya melihat pemandangan, ada yang berusaha macam-macam. Yuk jangan aku udah asik pembuatan. Kita nak menuju tujuan kita. Kada aja, aku rame dari sini, asik di sini. Sampai kadanya, kada sampai, tadi tinggal. Kayak itulah perumpamaan kita di dunia ini. Apabila kita asik, nah maka akan tertinggal menuju akhirat. Dan tercengang aku bagi barang siapa yang yakin akan panah dunia dan hilangnya, betapa ia mengambil ketetapan ia di dalam dunia. Heran aku ya Tuhan, bahwa ini yakin aja dunia ini panah, dunia ini binasa, dunia ini hancur, dunia ini binasa. Kullu syai'in halik, tiap-tiap sesuatu itu binasa, illa wajah, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kada binasa tadi. Heran aku ya Tuhan, yakin aja dunia ini binasa, hilang, tapi yang mengambil ketetapan di dunia, mestinya yang mengambil ketetapan di akhirat. Maka jadikanlah dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Cuman sekali lagi pesan kita, ini sering kita ulang pesannya, apabila belajar kitab yang macam kayak ini jangan kada berusaha macam kayak ini, sekar semangat lagi nampinang, sekar semangat lagi berjualan. Kada tetap aja nang mata nampinang, ayo tanam pinang, nang berusaha berdagang, nang mengambil upah, ayo nang betukang. Cuman itu jangan dijadikan selama-lamanya, artinya kita habiskan waktu itu kayak itu aja, jangan. Habis waktu kita berdagang hari-hari ini kada ada nak baca Quran, kada ada hendak berjamaah, rugi kita. Kada ada hendak mengaji. Karena ini bukan ketetapan kita di dunia ini. Asik aja kita berusaha, lupa sembahyang, ada puasa bulan Ramadan, rugi benar. Apalagi bulan Ramadan 11 bulan dah Allah berikan kita makan. Dah sebulan ini udah kita hagin makan. Artinya ya berpikir-pikir lah untuk menabung kayak apa caranya supaya Ramadan ini aku nih kada begawi lagi. Nah Ramadan ini menikmati aja lagi, nah puasa Ramadan ini baca Quran, mengaji. Nah karena di dalam kitab sebuting ini dijelaskan, udah lewat bang sedikit, udah lewatnya.
Orang yang melangkahkan kaki di dalam bulan Ramadan yang menuntut ilmu, Allah catat seperti beribadah setahun. Orang yang berjamaah melazimkan berjamaah, setiap satu rakaatnya dicatat oleh Allah beribadah setahun. Kayak itu luar biasa. Nah, jadi rugi kita. Panjang nah. Dari yang akan datang, dan tercengang aku bagi orang yang alim, ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya. Yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Risalah Mawahibul Izam di Syahri Siyam. Halaman 32. Sunanul I'tikaf. Itu kan di sebelahnya 31 tuh nah. Huduru majlisil ilm. Nah, itu kan. Nah, coba kita ulang. Itu halaman 31. Ah, kita ulang halaman 31. Huduru majlisil ilm, hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya di antara kesunahan bulan Ramadan itu hadir di majlis-majlis ilmu. Nah, makanya tadi kan kita jangan sibuk banget lagi berusaha tuh bulan Ramadan ala kadarnya aja. Jadi rugi orang yang menghemati di bulan Ramadan itu rugi benar. Bulan Ramadan ini menghemati banget di dalam berusaha tuh rugi benar. 11 bulan tuh kemana mandak? Kemana mandak? 11 bulan dah Allah beri. Nah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadhan kataballahu taala bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Siapa yang hadir iaman akan majlis ilmu pada bulan Ramadan, mencatat oleh Allah bi kulli qadamin dengan tiap-tiap satu langkah ibadatu sanatin, ibadah setahun. Bayangkan. Hitungi aja nang tadi. Oh kado saja aku bahunda putarannya. Bahunda berapa putaran? Bahunda tadi. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan adalah iaman beserta aku Nabi di bawah arsy. Kaina bakawan bakumpul wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy. Nah, makanya kita setiap Ramadan mulai dari rumah sana dahulu sudah. Setiap Ramadan dahulu kita mengadakan pengajian itu kan. Mulai 2, karena mun hari pertama litoy benar. Itu. Kita kan lawas nih imba zuhur sampai asar kita. Itu sampai yang asar. Itu. Dulu kita Ramadan pertama aja nang perai di sini di pondok nih. Alhamdulillah ini kan berapa Ramadan sudah. Kitab nih puluhan sudah kita baca di pondok nih, mulai kita mau belajar dulu. Nah itu. Awalnya dahulu 2 Ramadan itu kan tentang masalah tarawih, dalil-dalil tarawih dahulu kan. 3 warna latinnya dahulu kan. Itu tentang masalah tarawih dahulu kan. Imba sebutingnya apa dulu tuh? Tentang masalah Ramadan kan dulu juga. Itu. Imba tuh kan 3. Nah tahunnya tadi 5. Tahunnya nambah 2. Banyak kan ada puluh ada kitabnya kita baca. Puluhan kitabnya kita baca. Cuman kenapa maka kita campur-campur, sebagian ada kitab bahasa Arab, karena sebagian kan kita mengaji ini bercampur, ada nang suah sekolah di pesantren, ada nang kada, sebagian itu kan kita di masyarakat amun baharataan Arab gundul gitu nang tulak. Jadi makanya kan kita campur-campur. Itu kita campur-campur. Sebahagiannya ada kitab nang bahasa Arab. Tadi kan nih At-Tibyan ini bahasa Arab. Ini kan tafsir Yasin bahasa Arab. Itu. Man sini kan ada aja bahasa Arabnya sebahagian kan. Itu. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadhana. Siapa yang memudawamahkan terus-menerus atas berjamaah fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala memberikan akan diaman oleh Allah ta'ala
bikulli rak'atin dengan tiap-tiap rakaat madinatun kotaan tamla'u min ni'amillahi ta'ala yang memenuhi ia kota itu daripada nikmat-nikmat Allah. Diberikan kota satu rakaat itu dibalas dengan dibangunkan sebuah kota karena di akhirat di surga. Bayangkan, rugi kada kita? Rugi benar. Bikulli rak'atin dengan tiap-tiap rakaat. Bukan tiap-tiap waktu, tiap-tiap rakaat yang kita sembahyang berjamaah bulan Ramadan itu kali aja, ya kan 17 rakaat, banyak besi kota. Dibangunkan setiap satu rakaat itu satu kota kena. Di akhirat itu setiap kota itu dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita dibaca tafsir Yasin karena tentang kenikmatan di surga. Setomat lagi kita baca. Waman barra walidai, siapa yang berbakti yang akan kedua orang tuanya fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan, yanalu mendapatkan ia. Mendapat ya yanzurullahu taala birrahmati, memandang oleh Allah taala birrahmati dengan rahmat. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat